Pagi. Gimana untuk persiapan ini, pengambilan video untuk tugas kita lesson study? Bu Yola, sudah siap ya? Sudah siap Bu, ini untuk materinya saya ngambil yang di kelas 8. Untuk materinya tentang analisis data. Terus untuk topiknya yang nanti membahas tentang validasi data. Terus nanti rencananya sudah saya berikan asesmen awal seperti itu, jadi melalui Kahoot. Jadi mereka nanti tes dulu untuk masuk ke materi, sebelum masuk ke materi. Kemudian nanti ada studi kasus untuk biar mereka mengerjakan prakteknya seperti itu. Terus nanti di akhir saya minta salah satu untuk maju ke depan mempresentasikan gitu hasil pekerjaannya. Ya, bagus. Berarti itu tes awal, terus di depan nanti ada ini ya, pengelompokan berdasarkan apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Iya ada Bu. Ada. Nih. Untuk tugasnya, produknya juga. Produknya nanti juga saya diferensiasikan. Jadi ada yang dalam bentuk gambar, terus ada yang dalam bentuk rangkuman tulisan teks gitu, ada dalam bentuk video. Saya bebaskan mereka untuk memilih. Oh iya. Ini tugas individu atau untuk individu? Bisa mana bebas, ya bebas. Ya, apakah sudah ada refleksi Bu ya? Untuk referensinya sudah ada. Nanti saya sediakan barcode. Jadi setiap anak itu membawa HP, kemudian scan barcode, langsung diisi kembali di dompet. Ya. Berarti sudah siap ya? Ada masukan dari teman-teman? Masukan mungkin. Masukan mungkin evaluasi tidak hanya dari anak-anak tapi dari guru juga untuk proses pembelajaran setelah proses pembelajaran. Oke, kalau begitu kalau sudah siap semua, berarti tinggal actionnya saja, tinggal kita bagi tugas ya. Nanti berarti Bu Yola yang jadi guru praktikannya, modelnya Bu Yola. Terus nanti yang ngambil videonya Saya seperti itu. ya sambil sebagai observer ya, ditambah dengan Pak Henry, observer. Nanti yang diobservasi kegiatannya anak-anak, jangan kegiatan gurunya Pak ya. Kegiatan anak-anaknya, apa yang dilakukan anak-anak pada saat nanti Bu Yola mengajar. Mohon maaf saya mengajar full hari ini sehingga saya tidak bisa mengikuti di kelas ya. Iya Bu. Kalau begitu semangat Bu Yola ya. Terima kasih. Semangat ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Niko sama Johan. Niko kenapa nggak masuk? Niko sakit. Kau Johan? Sakit. Oh sakit juga, mereka berdua sakit. Oke. Jadi gini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Yola minta salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Doa bisa dipimpin oleh Rere. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan juga dalam Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami akan belajar hikmah bersama. Kiranya Engkau menyertai kami agar dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan juga dalam Roh Kudus. Oke. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Materi sebelumnya kita akan mempelajari tentang filter dan sort pada Excel, ya kan? Nah, di soal yang Bu Yola pernah berikan di sebelumnya ada yang membahas terkait data validation. Semua sudah mengerjakan? Nah, oke. Jadi ini nanti sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Yola akan adakan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengetahui data validation ya. Sekarang semuanya membawa HP? Membawa HP. Oke, kita login ke Kahoot.
dan mulai menyebut. Atau mudah? Mudah? Ada yang sulit? Kesulitan Mas ya? Lumayan sulit ya. Oke. Jadi dari soal-soal tersebut, data validasi itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Apa Pan? Mencocokkan data pada suatu sel. Mencocokkan data pada suatu sel. Boleh. Kemudian ada jawaban yang lain? Ya, yang terus. Oke, memberikan kriteria pada sel. Aura hampir betul jawabannya. Jadi, validasi data itu merupakan salah satu fitur pada Excel yang berfungsi untuk memberikan kriteria pada sel tertentu. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Sebelumnya, apakah kalian pernah menemui ketika mengisi sebuah Google Form atau login ke media sosial itu ada batas karakter yang dimasukkan? Ada. Contohnya apa? Google. Terus apa lagi? Instagram. Nah, itu kan ada batas minimal, batas maksimal karakter yang ditentukan. Nah, ini nanti kalian akan mempraktekkan seperti itu juga. Jadi memberikan batas minimal maksimal atau memberikan kriteria pada sebuah form. Oke. Kemudian silakan kalian buka Google Classroom. Ya, komputernya menyala, ada internetnya, silakan buka Google Classroom. Saya sudah share materi untuk hari ini yang akan dipraktekkan, yaitu berupa modul dan ada juga berupa video pembelajaran. Ya, silakan kalian pilih terserah sesuai dengan minat kalian masing-masing. Boleh dibuka yang modul, boleh dibuka yang videonya. Oke, dilihat dulu sekilas caranya seperti apa kalau membuat kriteria di Excel. Nanti prakteknya beneran. Bagaimana sih tahapan untuk menggunakan data validation? Di blok selnya dulu, terus oke, pilih tab data, terus dipilih data validation. Kemudian kalian tentukan kriterianya sendiri, ya kan? Oke, sekarang apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah kalian baca? Belum? Atau tegar tanya? Oh enggak, oke. Ya, kita lanjut dulu ke studi kasus ya kalau sudah paham. Oke. Langsung ke prakteknya. Jaringan WiFi merupakan hal yang familiar di kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua. Namun tidak sedikit pula permasalahan yang terjadi. Di antaranya adalah kendala jaringan WiFi lemot, terus dan sebagainya. Keluhan seperti itu dapat disampaikan kepada provider WiFi yang terpasang. Nah, sekarang tugasnya kalian yaitu membuat form pengaduan permasalahan WiFi dengan format kolom seperti itu. Jadi dibuat dulu formatnya seperti apa, nanti kriterianya di slide berikutnya.
buatnya sampai A5. Tolong sampai A5. Oke, sudah? Oke, anak dulu. Gabung. Oke, lanjut. Jadi kolomnya sudah jadi. Sudah, kita lanjut dengan kriteria-kriteria di dalamnya. Jadi nama itu panjang karakternya menggunakan teks length itu minimalnya 3, maksimalnya 20 karakter. Input message dan error message-nya kalian isikan terserah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Boleh dikasih masukkan nama terus input message-nya. Silakan masukkan nama dengan panjang karakter 3 sampai 20. Kemudian error message-nya karakter yang Anda masukkan tidak sesuai kriteria, itu bisa. Text length, pilih yang text length. Jadi antara betul. Sip, dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Sudah. Ada yang belum? Oke, dilanjutkan dulu. Nah, berhubung yang sudah selesai di sini siapa angkat tangan? Oke, ada yang sukarela untuk maju menjelaskan ke depan? Evan. Oke, Evan, silakan. Dijelaskan ke teman-temannya hasil pekerjaan. Jadi yang pertama di sel A itu nama, kriterianya itu 3 sampai 20 karakter. Jadi di data validation-nya inputnya itu teks 3 sampai 20 karakter gitu ya. Terus lanjut ke sel B. Nah, yang sel B itu nomor pengguna itu kriterianya angka antara 1 sampai 100. Oke, dicoba dimasukkan boleh kan? Oh iya. Misalnya kamu isikan 200. Oke. Jelaskan kenapa kok muncul itu? Ya, ini muncul ini karena di kriterianya tidak sesuai. Jadi kriterianya kan 1 sampai 100, angkanya antara 1 sampai 100. Tapi kalau dimasukkan lebih dari itu atau kurang dari itu, nanti dia error. Oke, ya. Boleh lanjut ke yang kolom tanggal. Untuk tanggalnya itu kriterianya sebelum atau sama dengan tanggal hari ini. Oke, coba. Sekarang tanggal 24, Evan mengisinya tanggal 25 November 2023. Oke. Kok muncul itu kenapa, Van? Karena tanggal ini tidak sama dengan atau kurang dari tanggal hari ini. Jadi lebih tanggal. Oke, ya. Lanjut ke jamnya itu jam sekarang atau sebelumnya. Sekarang jam 9.32. Jadi kalau dimasukin lebih dari itu nggak bisa. Ya. Lanjut ke keluhan ini kriterianya 1 sampai 100 karakter.
Betul. Sudah, kita beri tepuk tangan untuk Eva. Oke, yang lainnya sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Eva? Sudah. Oke, semuanya pintar. Nah, tentunya akan diberikan tugas untuk minggu depan. Tugas untuk minggu depan yaitu Bu Yola minta kalian untuk membuat atau merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa nanti dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, atau bisa dalam bentuk Canva juga. Atau yang suka menulis bisa membuat rangkuman dalam bentuk dokumen Word, terus nanti dikirim ke Bu Yola. Jadi melalui Google Classroom ya. Oke, jadi bebas tugasnya, silakan dipilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Yola minta kalian untuk mengisi refleksi terlebih dahulu. HP-nya disiapkan, silakan memindai barcode yang sudah Bu Yola siapkan. Silakan di-scan. Akhir kata, gimana pembelajaran untuk pagi hari ini? Seru, ini luar biasa seru. Terus apa lagi? Asik. Oke. Menyenangkan. Gimana materi yang diajarkan? Apakah mudah atau sulit? Mudah. Oke, pintar semuanya. Jangan lupa tugasnya di minggu depan dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai nanti ada tenggat waktu yang Bu Yola siapkan. Oke, kalau bisa mengumpulkannya sebelum itu ya, biar nilainya nggak minus. Oke. Akhir kata, Bu Yola ucapkan terima kasih. Semoga materi yang diajarkan bisa diterima baik oleh kalian dan berguna bagi masa depan kalian nanti. Terus saya minta tolong Ajeng untuk memimpin doa penutup. Spontan saja. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami terapkan dengan baik. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana Bu Yola tadi untuk prakteknya menjadi modelnya tadi gimana? Ya lumayan Bu, anak-anak lumayan tadi antusias juga untuk pembelajarannya. Ya aktif ya Bu Cita. Oh ya, ya syukur kalau Mungkin cuma Ibu, saya menambahkan pendapat ya. Mungkin, sebagai observer tadi Pak. Iya. Oh ya, iya silakan Pak. Dari yang praktek tadi kan cuma satu, mungkin bisa ditambah 2 atau 3. Maksudnya biar mengetahui anak-anak yang sudah pahami yang mana begitu. Terus mungkin ini ya Bu, apa namanya, kan tadi kan sempat materinya itu bagus banget, bisa dari anak-anak, bisa dari video, lihat dari video, dari GC, sama dari modul yang sudah Bu Yola berikan ke anak-anak. Materi udah bagus, cuman kendalanya adalah mungkin ini saat video itu kalau pakai komputer karena soundnya tidak terdengar, maka anak-anak jadi bingung. Jadi mungkin
mungkin bisa diarahkan bagaimana supaya bisa apa ya, video tersebut tuh anak-anak bisa paham gitu. Mungkin ada tindak lanjut setelah mereka mengerjakan, setelah mereka melihat video itu bisa ada tindak lanjut. Makasih Bu Cita. Tambahan dari saya, mungkin semua sudah diberikan, cuma saya observasi dari pembelajarannya aja, kurang sedikit aktif. Maksudnya adalah anak-anak untuk materi yang diberikan itu harus seharusnya lebih aktif dalam bertanya maupun mengerjakan soal, biar ada tindak lanjutnya dan umpan balik yang aktif. Itu berarti tadi anak-anak kurang aktif itu disebabkan apa ya kira-kira? Bisa ada beberapa hal, itu mungkin kurangnya mereka belajar sebelum materi yang diberikan atau kurangnya pemahaman mereka. Apa ini ya bisa jadi karena materinya di share hari ini ya Bu ya? Iya, baru hari ini. Iya. Mereka baru baca. Iya, mungkin beda lagi hasilnya kalau di share-nya kemarin mungkin ya. Iya. Iya. Mungkin coba untuk pembelajaran berikutnya nanti diubah strateginya di share sebelumnya sehingga anak-anak pada saat hari ini mungkin lebih baik. Mungkin begitu. Terus satu lagi, kalau untuk di kampus itu juga bagus, anak-anak sudah sangat aktif itu, tapi mungkin kalau sudah selesai soal mungkin bisa ada pembahasan gitu ya, pembahasan supaya nggak cuma next gitu, tapi anak-anak jadi agak bingung tadi. Maksudnya kita topik yang diberikan itu setelah selesai dibahas. Iya. Oh iya. Soal Setuju. Sehingga anak yang jawabannya salah tahu gimana. Itu Bu Yola masukan dari teman-teman ya? Iya, terima kasih teman-teman untuk masukannya. Masukannya saya terima, jadi untuk perbaikan saya lagi ke depannya. Semoga kita ke depan bisa lebih baik. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri ya? Iya, terima kasih. Terima kasih. And I'll go